Kenalkan, saya Salsabila sebagai ahli gizi yang akan membantu Bapak dalam proses penyembuhan serta mengatur pola makan Bapak selama perawatan di Wisma Atlet ini. Baik, saya izin mengkonfirmasi terlebih dahulu ya Bapak untuk nama panjang Bapak Tuhan dan Bapak sekarang berusia 28 tahun. Apakah benar? Iya betul. Baik. Jadi tujuan saya di sini itu untuk mengetahui kondisi Bapak, mengenai pola makan Bapak langsung dari sehari-harinya, untuk mengetahui apa yang cocok untuk Bapak selama perawatan di sini, pola makan yang cocok untuk Bapak perawatan di sini. Baik. Apakah Bapak ada keluhan ya Bapak selama beberapa hari ke belakang? Iya, saya masih ada pusing dan juga badan terasa lemas. Baik, untuk bicara ini, apakah Bapak ada maksudnya terganggu ya aktivitasnya selama terjadi keluhan? Iya, dulu sampai selesai jalan. Baik, kalau boleh tahu itu sudah berapa hari ya Bapak merasakan keluhan? Sekitar 2 hari terakhir semakin parah. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya izin konfirmasi terlebih dahulu untuk berat badan Bapak 85 kg dan juga tinggi badan Bapak 169. Apakah benar? Iya betul. Baik, terima kasih Bapak. Hasil dari yang sudah saya peroleh ini kita Bapak menunjukkan bahwa berat badan Bapak ini menunjukkan obesitas yang dimana itu dapat mengganggu kerja jantung Bapak juga. Selanjutnya saya akan menanyakan apakah Bapak pernah melakukan diet sebelumnya? Belum pernah sih. Jadi saya harap hari ini bisa membantu Bapak untuk menjalani diet lebih teratur. Baik, selanjutnya untuk hasil yang saya dapatkan laboratorium menunjukkan bahwa KB serta alumni Bapak dan nah ini juga menyebabkan Bapak ini cepat lelah. Apakah Bapak merasakan lelah beberapa hari ini? Biasanya capek. Baik, untuk keluhan lainnya apakah ada ya Bapak? Seperti pusing atau nyeri dada atau sesak nafas? Tapi saya sering merasakan nyeri dan juga capek. Baik, untuk aktivitas berjalan itu bagaimana? Apakah merasakan sakit juga? Badan sedikit itu sudah lelah. Sebelumnya saya izin menanyakan tentang pola makan Bapak. Jadi untuk pola makan Bapak dan saya itu biasanya berapa kali Bapak makan? Biasanya 2 kali sehari. Bisa Bapak ceritakan contoh makanan yang Bapak makan dalam sehari itu ya seperti apa? Biasanya nasi, ayam goreng, daging, daging. Baik, jadi lebih sering digoreng dan Bapak daripada direbus atau dipanggang atau yang lainnya. Iya. Baik. Untuk konsumsi sayuran dan buah-buahan itu apakah termasuk sering atau bahkan jarang untuk dikonsumsi? Jarang. Baik. Untuk minuman yang sering Bapak konsumsi seperti apa? Air putih dan juga susu. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang saya sudah mengetahui gambaran pola makan Bapak serta kondisi Bapak pada saat ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kondisi Bapak ini kekurangan asupan energi yang dimana pola makan Bapak tadi yang kurang dan juga asupan makan yang sering digoreng, lalu untuk hasil laboratorium juga menunjukkan rendah dan juga Bapak kurang mengetahui jenis bahan makanan yang sehat dan pola makan yang sehat itu bagaimana. Pada saat ini Bapak sedang mengalami diagnosis kardiopatia yang dimana jantung ini membesar dan melemah sehingga kerja jantung ini dapat menurun pada saat pengaliran darah itu menurun jadi tidak normal seperti biasa. Saya izin menjelaskan sedikit tentang kardiopatia ya Pak. Jadi kardiopatia sendiri itu adalah kelainan otot jantung sehingga jantung lemah dan tidak bisa memompa darah secara efektif. Lalu tujuan dari diet yang saya berikan ini sendiri itu mengurangi beban kerja jantung, mengurangi gejala seperti sesak atau edema, memenuhi kebutuhan energi dan protein, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, mencegah komplikasi, mendukung terapi dan pemulihan pasien. Selanjutnya di sini saya memberikan
yang dimana konsumsi makanannya itu harus rendah natrium Bapak. Ya, prinsip dietnya itu yang pertama yang tadi sudah saya bilang, rendah garam atau rendah natrium itu, lalu rendah lemak jenis kolesterol, tinggi serat dari sayur dan buah, jadi Bapak harus lebih sering konsumsi sayur dan buah, lalu mengutamakan makanan sehat dan pengolahan yang sehat seperti cara memasak itu bisa menggunakan panggang, rebus, kukus, atau tumis sedikit minyak. Jadi ada beberapa makanan yang dibatasi dan juga dianjurkan atau bahkan dihindari. Untuk makanan yang dianjurkan itu sendiri misalnya karbo. Karbo itu Bapak bisa mengkonsumsi nasi merah, instan atau oatmeal. Sedangkan proteinnya itu bisa ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe. Untuk lemak sehatnya itu bisa dari minyak zaitun. Jadi kalau sekarang Bapak masih menggunakan minyak biasa, diusahakan untuk istrinya memasak menggunakan minyak zaitun terlebih dahulu. Selanjutnya ada sayur dan buah, itu bermacam-macam varian bisa Bapak konsumsi kecuali yang bekas seperti durian dan buah nangka. Lalu untuk air putih dan susu rendah lemak itu juga dianjurkan. Lalu untuk makanan yang dibatasi itu seperti mie instan, roti putih, goreng-gorengan, contohnya Bapak tadi goreng-gorengan itu harus dihindari terlebih dahulu. Lalu santan mentah, daging berlemak, makanan cepat saji, makanan tinggi garam seperti ikan asin, kaleng-kalengan atau bahkan yang garamnya berlebih. Tadi sudah saya sempat singgung cara pengolahan yang bagus itu Bapak. Saya ulangi lagi untuk cara pengolahan yang bagus itu seperti rebus, kukus, panggang, tumis sedikit minyak dengan minyak zaitun tadi. Sebelum saya lanjut lagi, apakah ada yang perlu Bapak tanyakan atau masih belum? Masih belum. Baik. Masih belum ada yang ditanyakan ya Bapak. Saya sedikit jelaskan tentang daftar penumpang terlebih dahulu Bapak. Untuk buah yang sudah saya sampaikan tadi kan saya menyebutkan ada beberapa jenis buah-buahan ya. Nah, di sini itu bisa Bapak menggunakan jeruk manis atau mangga yang manis juga atau apel, pisang dan lain-lain. Itu masih banyak sekali jenis buah-buahan yang dapat Bapak konsumsi. Selanjutnya untuk karbohidrat itu Bapak bisa menggunakan jagung. Jagung itu juga bisa sebagai karbohidrat. Lalu ada kentang atau bisa menggunakan oatmeal tadi atau nasi merah. Lalu untuk protein Bapak bisa menggunakan daging ayam tanpa kulit, daging sapi atau ikan-ikanan. Telur juga boleh. Tapi kalau untuk kuning telurnya itu agak dibatasi. Lalu untuk protein nabatinya itu bukan hanya tahu tempe aja. Bapak bisa menggunakan kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, dan lain-lain. Baik. Apakah ada yang dibutuhkan Bapak? Saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh menu makan sehari-hari Bapak. Supaya Bapak lebih mudah untuk memahami gram-gramnya, saya akan menjelaskan menggunakan untuk makanan. Jadi Bapak pagi itu bisa menggunakan nasi merah yang dimana ini ada beberapa gram yang harus Bapak bisa pilih. Misal Bapak menggunakan satu porsi sedang seperti contoh B ini itu sekitar 200 gram. Lalu untuk ikannya Bapak bisa menggunakan telur, satu butir telur itu sekitar 60 gram. Selanjutnya Bapak bisa menggunakan tumis bayam. Tumis bayam itu misal Bapak menggunakan satu piring itu sekitar 50 gram. Lalu misal buahnya, misal Bapak ingin makan buah apel satu buah itu bisa sekitar 100 gram. Untuk selingannya bisa menggunakan buah-buahan atau jajanan-jajanan yang Bapak suka. Misal menggunakan buah buku, satu buahnya itu sudah cukup untuk Bapak 35 gram. Lalu selanjutnya nasi merah seperti tadi bisa menggunakan porsi sedang.
itu misal bosan dengan telur ya Bapak bisa divariasi dengan yang lain, misal dengan ikan ikan patin dua itu satu potong bagian badan segini itu bisa 100 gram, jadi Bapak bisa gunakan bagian badannya. Lalu untuk sayurannya misal sayur bening itu bisa menggunakan berapa centong, itu satu centongnya sekitar 20 gram, jadi Bapak bisa menggunakan 3 kali centong sayur. Selanjutnya untuk misal Bapak ingin menambahkan tahu juga bisa 1 potong tahu. Lalu untuk buah-buahnya misal jeruk 1 buah itu sekitar 100 gram juga. Untuk selingan sorenya misal Bapak ingin makan itu juga bisa satu buahnya itu per 3. Untuk nasi merah mungkin Bapak ingin bosan dengan nasi merah bisa mengkonsumsi kentangnya itu 1 buah aja yang sedang tapi ya Pak. Lalu ayam tanpa kulit yang direbus atau dijadikan kuah-kuahan yang segar, kalau ditambahkan wortel atau ditambahkan kunci juga boleh, sama misal buatnya bisa semangka atau melon ada yang baik, nanti saya akan kembali lagi untuk teman untuk melakukan penelitian kembali tentang Bapak dan Bapak hasil laboratorium Bapak serta pola makan Bapak selama beberapa hari. Apakah ada yang diberikan? Sudah cukup. Sebelum saya menutup konten pada pagi hari ini, bisa Bapak ulang apa saja kesimpulan yang Bapak dapat dari yang sudah saya jelaskan. Jadi saya perlu memperbaiki pola makan, mengurangi garam dan juga lemak, dan makan yang teratur dan juga cukup. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk melakukan konten pada pagi ini. Semoga dari hasil yang sudah kami lakukan ini bisa membuat semangat Bapak dalam makan ini lebih teratur dan juga semangat untuk menjalani diet agar pemulihannya lebih cepat pulih. Terima kasih Bapak, semoga cepat membaik dan kita akan kembali lagi satu. Terima kasih Bapak. Terima kasih.